أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah di subuh yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya. Di antaranya adalah kita bisa melaksanakan salat subuh hingga selesai, dan insyaallah kita juga insyaallah bertahan untuk duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kembali kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh dalam segala hal, dan juga seseorang ataupun penolong yang kita harapkan nanti di yaumil akhir yang akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, walaupun mungkin di antara kita ada yang tidak mengikuti, tapi kita bicara tentang hal apa yang hari ini yang kita rasakan di tengah-tengah kita, yang tidak hanya kita tapi seluruh masyarakat rakyat Indonesia pasti merasakan hal yang sama. Apa itu Bu? Hari ini naiknya harga-harga ya Bu ya. Nah, hari ini kita secara umum ya, kita merasa, saya yakin ya dari hati kecil kita pasti menolak yang namanya ketika sesuatu itu tidak seperti yang kita harapkan. Nah, apalagi kondisi hari ini ya, pasca pandemi, sudah kita pandemi kemudian ada perubahan-perubahan yang hari ini. Nah, lantas apa yang kita lakukan? Kan begitu ya. Nah, apa yang kita lakukan melihat apa yang diputuskan oleh yang mengurusi kita? Apakah kita harus berteriak? Apakah kita abai saja? Maka ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, kemudian Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, ketika kita bicara tentang masalah-masalah tadi, itu sebenarnya erat kaitannya dengan aturan yang diterapkan dalam negeri ini. Maka yang itu yang kita bahas, yang disebut dengan syariat. Syariat ini berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa itu adalah al-mash'aratul ma'i wa huwa yuridul syaribah. Jadi artinya apa? Yang dikatakan dengan syariah itu, syariah ya, adalah sumber air atau sumber kehidupan. Jadi kondisi hari ini sebenarnya
berasal dari masalah yang bernama syariah. Mengapa ini menjadi permasalahan? Ya kita lihat tadi asal katanya dari al-masy'aratul ma'i wa huwa yuridul asyaribah, sumber kehidupan atau sumber air. Nah, bisa kita analogikan bagaimana rasanya hidup tanpa air. Ada sebuah rumah yang mewah, pokoknya di kampung itu, di negeri itu tidak ada rumah yang paling mewah selain rumah itu, tapi nggak ada airnya. Kira-kira hidup nggak bu orang di dalamnya? Nggak hidup. Nggak akan hidup orang yang di dalamnya kalau nggak ada air. Nah, maka itulah pentingnya syariah. Nah, jadi syariat ini adalah sumber kehidupan. Kalau nggak ada syariat, ya, maka tidak akan ada kehidupan. Maka orang-orang yang di dalamnya itu akan kacau. Akankah kacau? Nah, inilah yang disebut dengan syariat. Jadi sumber kehidupan. Maka bisa kita analogikan lagi dalam kehidupan ini, ya. Kalau tidak ada syariat ini, maka akan kacau. Nah, lalu kemudian kalau kita bicara syariat, ini ada dua. Ada syariat yang berasal dari manusia, ada syariat yang berasal dari Sang Khalik. Nah, mana kita pilih bu? Dari Sang Khalik apa manusia? Ya, maka tentu kita pilih dari Sang Khalik. Nah, itu secara bahasa. Nah, lalu kemudian secara istilah yang dikatakan syariat, ya, dari sudut pandang Islam itu adalah agama yang diturunkan, ya, atau aturan yang diturunkan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mengatur hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, mengatur hubungan dirinya dengan dirinya sendiri, dan mengatur hubungan dirinya dengan sesama yang lain. Nah, jadi kata kuncinya yang dikatakan syariat itu adalah aturan. Nah, jadi dalam Islam itu yang kita sebut dengan hablum minallah, hablum minan nas, hablum minan nafsi, wa hablum minan nas. Inilah cakupan yang diatur oleh syariat Islam. Ya. Yang pertama tadi hablum minallah, hablum minan nafsi, wa hablum minan nas. Inilah yang dicakup, yang dibahas dalam Islam. Nah, silakan nanti dibuka kitab Diskursus Politik Islam yang ditulis oleh Kiai Haji Hafiz Abdurrahman MA. Nah, maka yang dikatakan dengan hablum minallah adalah hubungan yang mengatur manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang aktivitasnya yang diatur ini? Contohnya adalah ibadah mahdhah, ibadah yang rutin kita laksanakan. Contohnya sholat subuh. Diatur bu ya, Pak ya? Diatur. Apa aturannya? Sholat subuh hanya boleh dikerjakan 2 rakaat. Sholat subuh hanya dikerjakan di waktu subuh. Setelah terbit sampai matahari. Itu batasnya, itu aturannya. Bagaimana kalau kita sholat subuh sebelum itu? Ya nggak sah. Bagaimana kalau ditambah? Ya nggak sah, karena aturan. Nah, satu contohnya. Apalagi yang mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan salat, puasa Ramadan misalnya. Puasa Ramadan itu dilaksanakan hanya di bulan Ramadan. Bagaimana kalau kita puasa di bulan lain? Ya itu nggak sah secara dari segi ini dikatakan puasa Ramadan diatur. Setiap bulan Ramadan wajib berpuasa. Diatur. Apalagi yaitu menunaikan ibadah haji setiap bulan Zulhijjah. Diatur, Pak. Diatur Allah Subhanahu wa taala. Inilah syariat itu. Tapi ini syariatnya hablum minallah. Hablum minallah. Maka tidak boleh kita mengambil aturan lain. Kalau nunggu haji 10 tahun lagi, sepertinya saya nggak akan sanggup begitu ya. Ya udahlah, cari tempatnya haji yang cepat aja.
Nah, di bulan lain misalnya, ada mungkin orang lain, ayo kita buat aja kebijakan lain. Kita buat ibadah haji itu di bulan Dzulqa'dah. Nah, situ sepi itu. Gak sah. Gak diterima. Loh, siapa yang gak diterima? Ya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah mengikirkan diri ya masuk Islam, berarti konsekuensinya aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang gak sah. Inilah yang hari ini kita ngikutkan seperti itu, Pak. Ada nggak yang berani, Pak? Sholat zuhur jam 11 nanti? Nggak ada yang berani. Karena nggak akan diterima. Nah, banyak hal-hal ibadah-ibadah mahdoh yang kita laksanakan itu diatur Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an ada aturannya Bapak Ibu sekalian, ya. Membaca dimulai dengan ta'awuz, bismillah. Ada tata cara membacanya, ada tajwidnya, ada makhrajul hurufnya. Diatur. Tidak bisa kita baca Al-Qur'an seenak kita seperti baca buku atau seperti bernyanyi. Tidak bisa. Diatur. Kan kita ngikut di situ. Nah, maka disitulah ketika kita melaksanakan sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala, diberikanlah namanya reward. Apa rewardnya? Pahala. Satu syariat. Jelas apa Ibu ya? Jadi yang dikatakan contoh syariat Islam itu diantaranya adalah hablum minallah, diatur. Nah, nanti zuhur 12:30 masuk waktu kita sholat, diatur. Tak bisa sembarangan. Nah, ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, individu, ya, individu, per orang. Nah, per orang. Dan banyak lagi ibadah-ibadah lain yang diatur, sedekah, zakat fitrah, banyak hal-hal yang diatur oleh Islam dan itu disebut dengan hablum minallah. Satu. Yang kedua adalah hablum minan nafsi. Ini juga diatur. Ya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ya. Kalau kita sudah meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, maka kita ijab aturan ini. Apa aturannya? Apa contohnya? Dengan diri kita diatur. Berpakaian diatur Bapak Ibu. Nah, untuk yang laki-laki standar pakaiannya itu yang boleh terlihat itu batasnya apa? Lutut dan pusat. Diatur Bapak Ibu ya, diatur. Bagaimana kalau ada orang yang melewati itu? Maka ia akan mendapatkan dosa. Begitu juga perempuan, sudah tahu kita itu bahwa batas bahwa yang boleh terlihat dari seorang wanita hanya wajah dan telapak tangan. Bagaimana kalau melanggar ini? Inilah yang akan mendapatkan ya, punishment, akan mendapatkan dosa. Diatur. Jadi inilah yang disebut dengan hablum minan nafsi, diatur. Maka kalau kita sebagai seorang, ketika kita meninggalkan rumah kita, keluar kita dari rumah, dari tempat khusus kita menuju tempat umum, wajib menutup aurat dengan sempurna. Dan diatur juga pakaiannya apa. Untuk perempuan diatur. Kalau kita laki-laki, ya tertutup dia, ya kemudian tidak transparan, ya sudah. Tapi perempuan diatur, nggak sembarangan pakaian. Nggak sembarangan, tapi hari ini banyak orang yang sembarangan. Apa pakaiannya Bu? Ketika seorang wanita meninggalkan rumahnya, dia punya pakaian khusus. Ini disebut dengan jilbab dan kerudung. Dua ini, jilbab dan kerudung. Tanpa menggunakan yang dua ini, berdosa itu perempuan itu. Ketika dia sudah akil balik. Ini hati-hati. Dan luar biasanya kalau kita telusuri lagi ini, ketika seorang wanita melanggar ini, dosa itu tidak hanya ke perempuan itu, tapi kepada suaminya. Ya. Kalau misalnya dia anak gadis, kepada ayahnya, kepada abangnya. Inilah luar biasanya Islam itu mengatur. Maka hati-hati kita yang punya istri, yang punya anak perempuan. Kita hanya soleh sendiri tanpa memikirkan kesolehan daripada orang lain, termasuk anak kita, termasuk istri kita. Dari mana kita melihat ini? Silakan dibuka surah An-Nur
ayat 31. Silakan buka surah Al-Ahzab ayat 59. Jelas Allah perintahkan seorang wanita untuk menutup auratnya. Ini hati-hati. Inilah aturan standar yang dibuat Allah Subhanahu wa taala. Inilah syariat Islam itu. Kalau kita sebut dalam disebut dengan pakaian syar'i. Ya Bu ya. Pakaian syar'i. Syar'i itulah syariat. Syar'i itu kan kata-kata syara, syariah. Itu juga dia. Syara, syariah. Syariat. Syariat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Tapi kalau kita di rumah, ya terserah pakaiannya. Pakaian yang biasa sih kita lihat. Ya silakan pakaian celana pendek, panjang, rok, terserah. Tapi ketika meninggalkan rumah, satu langkah dari rumah, ingat perempuan punya dua pakaian, jilbab dan kerudung. Tapi hari ini banyak yang dikaburkan oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Jilbab itu dipahami kerudung. Ini salah juga. Jilbab itu bukan kerudung menutupi kepala, tapi jilbab itu pakaian baju kurung atau gamis yang longgar yang sampai kepada tumit kaki, ya mata kaki, sampai aspal lah ya. Bahkan kalau khawatir terlihat, kalau kita khawatir terlihat betis kita, ya pakai kaos kaki. Itu lebih terjaga. Jadi jilbab itu bukan kerudung, bukan pakaian menutupi ini kepala ya, tapi baju kurung. Seperti yang saya pakai ini, kalau dipakai oleh wanita ini yang dekatnya jilbab. Ketika pakai kerudung, sudah lengkap lah dia. Bahkan khawatir terlihat ini pakai manset namanya kalau salah ya. Itu diatur. Itu luar biasanya. Itulah hablum minan nafsi, diatur. Pakaian satu contohnya. Yang kedua makanan diatur. Makan itu juga diatur. Apa contohnya? Makanan itu halal dan toib. Halal toib. Ya, tidak hanya halal tapi juga toib. Jadi makan kita itu juga atur Allah Subhanahu wa taala, jelas. Jangan makan sembarangan. Cara makan juga diatur. Iya ya, diatur ya. Cara makan kan luar biasa Islam itu. Makan dengan tangan kanan dapat pahala. Tangan kiri boleh enggak? Boleh, cuma enggak sunnah aja. Berdiri boleh enggak? Boleh, cuma enggak sunnah aja. Pilih pahala lebih banyak atau tidak, kan gitu ya. Sunnah itu kan pilihan saja. Diatur. Itulah salah satu contoh hablum minan nafsi, diatur. Makan minum itu diatur. Apalagi akhlak. Akhlak itu juga merupakan diatur. Jadi akhlak itu tidak terpisah dari apapun, dia itu perintah. Ketika seorang menjadi muslim, wajib berakhlak baik. Nah itu wajib berakhlak baik. Dia harus jujur. Dia harus amanah. Maka tidak bisa dipisah. Karena kalau kita pisah, jujur, apakah selamanya jujur itu baik? Kan tidak. Apakah selamanya bohong itu baik? Ada orang misalnya dikejar oleh orang juga yang ngejar gitu kan, dia bawa parang ini, dia membunuh ini yang dikejar ini kan. Lalu kemudian dia pas yang dikejar ini pas jumpa bapak sekalian atau ibu, dia minta tolong, tolong Pak, selamatkan saya Pak, saya mau dibunuh siapa Pak, tolong Pak. Kira-kira kita selamatkan atau tidak? Kemudian dia misalnya, Pak, tolong jangan kasih tahu sama dia, saya sembunyi di rumah bapak misalnya. Datanglah pengejar tadi, Pak, ada nampak tadi di sini Pak lewat, saya mau bunuh dia, saya bunuh dia. Kira-kira kasih tahu nggak? Ditanya, ada Bapak, ada tadi nampak lewat sini orang yang lari? Apa kita bilang, oh dia di rumah sana? Di sini kita boleh jujur, di sini kita nggak boleh jujur. Kenapa? Karena menyangkut nyawa. Maka jujur itu tidak selamanya baik. Sama dengan bohong. Dalam perang itu kita nggak boleh jujur dengan musuh kita. Tertawan misalnya, salah satu pasukan kaum muslimin ditahan kafir, ditanya kita, di mana markas kalian? Atau siapa pimpinan kalian? Apa kita akan katakan?
Di situ kita boleh berbohong. Maka berbohong itu perintah. Jujur itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak terpisah. Ya, maka yang akhlak ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi maka diatur. Setiap orang beriman kepada Allah wajib berakhlak mulia. Perintah. Maka mendudukkan sifat-sifat terpuji atau sifat tercela itu nggak bisa berdiri sendiri, karena dia nggak bisa dipandang seperti itu. Jujur tidak selamanya baik, ya kan? Bohong juga tidak selamanya baik, ya. Bahkan lebih banyak juga para ulama menyebutkan ketika seorang suami diminta istrinya misalnya menilai diri dia, menilai seorang istri ini, suami boleh bohong di situ, Ibu. Misalnya istri masak ini, istri sudah masak, dia sudah mau bersemangat masak, lalu kemudian dibilang kepada suaminya, "Bang, coba rasakan dulu masakan ini masakan pertama saya," gitu kan? Rasain dulu. Dia semangat, dia mau dengarkan, tiba-tiba kita rasakan. Lalu kita katakan, kira-kira rasanya memang nggak enak gitu ya. Tapi kita katakan gimana? Mantap mak, mantap. Itu boleh. Itulah hebatnya Islam itu, ya. Boleh kita katakan kepada istri kita itu mantap masakannya, tapi lebih mantap lagi, tambah sedikit lagi garamnya. Kan? Kalau kurang garam, itu boleh berbohong di situ. Karena untuk tadi membahagiakan, ya, seorang istri. Kecuali yang hak-haknya, Pak, ya. Kalau misalnya gaji bapak sekali misalnya 3 juta, lalu katakan cuma 1 juta, itu nggak boleh, karena itu hak. Ini adalah hubungan tadi diatur, ya. Inilah menunjukkan akhlak. Maka akhlak ini sebenarnya dia tidak boleh terpisah, dia adalah linear. Ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya berakhlak baik. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah hablum minan nas. Hablum minan nas, ya, adalah hubungan yang mengatur manusia dengan sesama lainnya. Hubungan inilah yang hari ini banyak nggak diterapkan. Banyak, Pak. Kalau hablum minallah, solat individu masih bisa terlaksanakan secara individu. Hablum minan nafsi masih bisa kita rubah pakaian kita, makanan masih bisa. Tapi hablum minan nas mengatur manusia dengan lainnya, ini yang hari ini banyak nggak dilaksanakan. Apa contohnya? Mengatur hubungan di bidang politik misalnya, atau di bidang ekonomi. Transaksi harus syar'i. Maka ini disebut kita ada namanya bank syariah, ya. Artinya bank sesuai syariat Islam, kan begitu harusnya kan? Tapi benarkah dia itu syariah? Kan begitu, ya. Jadi dalam ekonomi juga diatur bagaimana dalam mengelola ekonomi, ataupun ketika ekonomi ini diserukan kepada masyarakat harus syariat, harus diatur Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah sebenarnya kalau kita kaji hubungannya dengan BBM. Maka ada hadis Rasulullah SAW, al-muslimuna syuraka'i fi salasin, ya, al-muslimuna syuraka'i fi salasin, ya, kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal, al-ma'i wal kala'i wan nar, yaitu berserikat dalam yang pertama adalah air, kemudian padang rumput, yang ketiga adalah api. Maka api ini yang disebutkan para ulama contohnya adalah BBM. Nah, artinya apa? Sumber daya alam yang ada di sebuah negeri itu adalah miliknya umum. Semua manusia yang hidup di situ adalah punya hak dalam sumber daya alam itu, ya. Contohnya adalah wanar, minyak itu kan menghasilkan api. Ini harusnya adalah dimiliki oleh negara, kemudian dikembalikan kepada rakyat. Sekarang faktanya hari ini bagaimana? Apakah semua sumber daya alam di negeri ini dikuasai oleh negara? Freeport yang ada di Papua, siapa yang paling banyak sahamnya, Pak Ibu? Amerika, ya. Bahkan saya pernah membaca artikelnya, udah lama,
sebelum Covid udah saya baca, penghasilannya per hari emas itu adalah 30 miliar per hari. Itu contoh ya, hari ini dikelola oleh swasta. Apalagi banyak tambang-tambang kita. Ya, kita lihat tambang minyak, tambang batu bara, tambang lainnya, hutan, siapa yang ngelola? Ya, silakan nanti lihat di Google, itu jelas di situ bahwa ya hampir seluruh SDA di negeri ini dikuasai oleh swasta. Maka wajar kita sulit, wajar harga naik karena mereka yang ngatur, wajar. Nah, inilah yang hari ini harusnya diatur oleh Islam. Harusnya ini dikelola negara, boleh swasta ikut, tapi dia diupah, ya, diambil jasanya, diupah. Tapi hari ini yang terjadi apa? Bagi hasil kan. Bahkan dia hanya ngasih pajak ke negara, hasilnya dibawa ke negaranya. Tadi hari ini kan dikelola itu, dibayar pajak ke negara, itulah ke kita pajak ini. Bahkan masih kurang. Ini hari ini. Maka negara kita ini harusnya kaya. Ya, kita bisa lihat 13 abad yang lalu bagaimana makmurnya negara Islam di masa itu. Ya, seperti di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau di masa Khalifah Zulkarnain itu, ketika mereka itu membagikan zakat mal kepada kaum muslimin atau kepada warga negara itu, susah mencari orang miskin. Susah. Sehingga sebagian dari zakat ini dikirim kepada negara yang tidak masuk dalam negara Islam. Bahkan ada seorang katakanlah orang pendatang ke negara itu, dokter ingin melihat berapa yang sakit gitu kan. Dia banyak nganggur, artinya tidak menemukan pasien seperti di negaranya karena sehat-sehat. Maka ini ketika Islam itu dijadikan sebagai aturan, maka harusnya tadi itu ya hadis yang al-muslimuna syuraka'i fil ma'i wal kala'i ya wan nar, ini harusnya dikuasai oleh negara, tapi faktanya hari ini dimiliki oleh swasta. Betul Pak ya? Nah, ini yang hari ini. Maka tentu swasta ini yang tadi itu dia hanya bayar pajak diberikan kepada negara, itulah kepada kita. Nah, dan kemana dia bawa? Ya ke negaranya. Nah, ini yang hari ini. Maka apalagi ya BBM yang kita rasakan hari ini, memang Pertamina masih milik negara, tetapi ya kalau kita buka alasan kenaikan ini adalah faktor apa? Ya, menurut penyampaian itu ya, bagi yang menonton itu dikatakan 70%, 30% yang menikmatinya itu 70% yang menikmati BBM itu hanyalah orang-orang kaya. Nah, harusnya apapun yang ketika itu hasil alam, tidak ada pembedaan, mau kaya mau miskin ya sama saja harusnya. Tapi hari ini kita dipeta-petakan. Maka inilah yang hari ini, problem hari ini di bidang ekonomi harus diatur oleh Islam. Nah, bahkan dalam Al-Quran, kalau kita buka Al-Quran itu Bapak sekalian, itu 85% itu ya, itu berbicara tentang hablum minan nas. 80%. 15% lagi itu mengatur tentang akidah, tentang hablum minallah, hablum minan nafsi, salat, zakat. Tapi 80% diatur dengan hablum minan nas. Karena tidak hanya bicara tentang ekonomi, apalagi pergaulan hari ini diatur. Pergaulan. Bagaimana pergaulan hari ini? Laki-laki perempuan hari ini. Baru-baru ini Bapak ya, yang aktif di Facebook, seorang perempuan siswa ya, saya lupa dia, tapi dari Riau juga, yang dimutilasi oleh pacarnya sendiri. Nah, sudah tahu informasinya Pak ya? Seorang anak gadis masih pelajar MTS apa SMA ya, dimutilasi oleh pacarnya, dibunuh. Kenapa dibunuhnya? Yang namanya pacaran, yang ujung-ujungnya zina. Jadi ceritanya ya biasalah, yang namanya pacaran, tentu si laki-laki ya nafsunya naik ya, tentu
Dia mengajak kepada si anak gadis ini kan, ditolak. Lalu kemudian ia cekik lehernya, lalu ia potong tempurung lututnya ya. Pergaulan hari ini. Tidak hanya itu yang terdata saja. Ini hari ini karena nggak diatur. Yang tadi perempuan tidak menutup aurat dengan sempurna, pemahaman Islamnya juga lemah, ya. Ditambah lagi hari ini kita hidup di negeri yang tidak menerapkan hukum-hukum Islam. Nah, ini contoh. Nah, kalau kita bicara hukum lagi Bapak sekalian, di Al-Quran perintah itu tidak hanya tadi bicara sholat, wa aqimus sholat, tidak hanya itu, tidak hanya perintah nutup aurat, tapi banyak perintah-perintah lain yang ini kaitannya dengan hablum minan nas. Apa contohnya? Wasyarikatu fajaliduhu. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Itu perintah? Perintah. Pertanyaannya kenapa nggak diterapkan? Ini kenapa nggak diterapkan? Karena yang mampu menerapkan ini hanyalah negara. Jadi hablum minan nas ini yang mampu menerapkannya hanyalah negara. Apalagi tentang perzinahan dalam Al-Quran ada nggak? Ada. Az-zaniyatu waz-zaniyah. Pezina laki-laki, pezina perempuan, cambuk mereka 100 kali. Pertanyaan ada apakah diterapkan? Tidak ada. Itu perintah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak diterapkan. Pertanyaannya kenapa nggak bisa diterapkan? Karena yang mampu menerapkannya lagi-lagi hanya negara. Banyak. Apalagi surah Al-Baqarah ayat 178 sama redaksinya dengan surah Al-Baqarah 183 tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian menerapkan qisas, pembunuhan. Pertanyaannya, kalau ada orang yang dibunuh, apakah yang bunuh itu juga dibunuh? Tidak. Seperti kasus Sambo. Enggak kan? Enggak ada yang membunuhnya. Kenapa? Karena yang mampu menerapkan ini hanyalah negara. Maka inilah yang berefek hari ini. Ketika tidak diterapkan syariat, maka kita akan mendapatkan kesempitan. Dari mana? Allah memberikan peringatan. Nah, kalau kita tidak menerapkan yang namanya perintah-perintah Allah itu, hukum-hukum Allah itu, akan banyak kejadian, akan banyak yang namanya kesulitan, akan banyak kezaliman yang kita dapatkan. Wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak menerapkan apa yang Allah turunkan, mereka itu orang-orang zalim. Dalam surah Al-Maidah ayat 45. Wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul kafirun. 3 itu. Yang ketiga, humul fasiqun. Ini perintah. Maka ini apa yang terjadi kalau diterapkan? Selain itu, untuk masyarakat, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang tidak mengindahkan peringatan kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu, maka sesungguhnya pasti ma'isyah akan saya berikan kepada mereka kesempitan. Maka hari ini kenapa kita susah? Ini masalahnya. Kalau diterapkan yang tadi itu oleh negara, ekonomi itu diberikan kepada masyarakat, dikembalikan SDA itu, insya Allah kita akan bangkit. Sekolah akan gratis Bapak Ibu, nggak perlu bayar, pilih sekolah terbaik. Kesehatan akan gratis, nggak perlu BPJS. Lapangan pekerjaan bukan dicari, diberikan. Bukan dicari, disediakan oleh negara. Tapi hari ini, karena ini tidak dikelola dengan Islam, siapa yang ngelola? Maka yang ini disebut dengan, dalam ilmu ekonomi disebut orang-orang kapitalis. Karena ini dikelola oleh para pemodal-pemodal yang mereka ini orang-orang yang di belakang inilah yang mengatur negara ini. Maka harga-harga naik itu yang mereka yang ngatur.
Nah, inilah yang hari ini persoalan kita. Lalu kemudian apa sikap kita? Apakah kita diam? Tidak diam. Maka di sinilah pentingnya namanya dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan. Perkataan apa yang lebih baik daripada menyeru kepada Allah dan beramal soleh? Dakwah. Dakwah kepada siapa? Tentu kepada yang mengelola ini, kepada penguasa. Dan bagaimana juga kaum muslimin sadar, betul kan, bahwa kita ini saat ini masih dalam berdosa secara umum. Kenapa? Kita membiarkan kemaksiatan. Bukankah ini kemaksiatan? Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang sudah memeluk Islam, masuklah Islam secara kafah. Tapi pertanyaannya, hanya hari ini, banyak hari ini di Al-Quran itu tidak bisa diterapkan, tidak bisa dilaksanakan. Perintah kepada kita kaum muslimin, tapi kita gak melaksanakan. Maka kita berdosa juga, berdosa kita. Maka disinilah perlu namanya dakwah. Maka kita jangan tenang-tenang saja, karena kita ini juga akan diminta pertanggungjawaban bagaimana memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Kalau nggak tegak, ya pasti kezuliman yang namanya kesulitan itu akan terus berlanjut. Karena Allah, karena ada kaidah syar'i mengatakan, hai summa yakunu syar'u takunu maslahah. Di mana ada syariat diterapkan pasti ada maslahat. Ya. Di mana ada diterapkan syariat Islam pasti maslahat. Nah. Apalagi Allah katakan juga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah. Jadi kalau sudah Islam itu tegak, ya, Islam itu rahmat bagi yang lain. Orang akan berduyun-duyun masuk Islam. Nah, tidak ada lagi kesulitan-kesulitan. Ya, adapun kesulitan itu hanyalah per individu. Tapi hari ini, Pak, kenapa kita miskin? Sebenarnya kalau dikaji bukan miskin karena kita gak bekerja, karena dimiskinkan. Karena dimiskinkan oleh negara. Coba SDA itu. Bahkan ada kemarin penelitian, saya pernah mendengarkan, seandainya hasil SDA Riau ini, minyak kita Pak ya, minyak ini tidak dikirim atau tidak ambil oleh para swasta, itu jalan raya itu bisa jadi emas. Jalan raya ini bisa jadi emas. Itulah besarnya, banyaknya penghasilan SDA kita. Bayangkan, kita punya tambang emas, tambang batu bara, semua ada kita, laut, hutan, tapi kok miskin? Kok punya utang 7.000 triliun? Kok bisa negara miskin, negara berkembang bahasa halusnya? Kalau bahasa kasarnya bahasa negara miskin. Kok bisa? Maka ada salah kelola di sini. Nah, apa masalahnya sebenarnya? Sistem inilah yang melahirkan tadi. Apa nama sistemnya? Sistem itu bernama demokrasi. Demokrasi inilah yang dipakai negara kita ini sehingga muncul berbagai problem. Ada pergaulan bebas, ekonomi dijarah oleh orang-orang luar negeri, para oligarki. Ya. Penistaan agama di mana-mana, ini gara-gara daripada sistem negeri ini. Maka solusinya adalah hari ini mari sama-sama kita perjuangkan. Kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bagian daripada pejuang yang akan memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Kalau tidak, kita akan berdosa terus. Inilah disebut dengan dosa investasi. Ini investasi. Ada orang berzina Pak tadi malam, kita ikut berdosa. Loh kenapa? Karena masalahnya bukan karena pelakunya, tapi karena nggak diterapkan aturannya. Coba berapa malam tadi malam orang berzina, kita berdosa Pak. Kenapa berdosa? Ya, kenapa nggak berdosa? Hukum aturannya tadi fajaliduhu, cambuklah mereka, nggak diterapkan. Maka banyak hari ini orang buat maksiat, kita berdosa. Ini hati-hati kita. Orang mencuri di sana, kita berdosa. Maka hati-hati
karena ini yang mampu menerapkannya hanyalah negara. Tapi negara tidak menerapkannya, tugas kita mengingatkan, mendakwahkan semaksimal mungkin. Itu usaha kita. Lalu biarkanlah Allah yang akan memberikan pertolongannya. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Mekah di masa itu, mendakwahkan orang-orang Arab. Lalu kemudian Allah berikan pertolongannya, maka berilah negara Madinatul Munawwarah. Baik, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi seorang muslim yang betul-betul muslim yang menerapkan, yang inginkan Islam ini tegak kembali. Baik, demikian Allahu a'lam bishawab. Jika ada yang perlu dipertanyakan, dipersilakan. Jazakallahu khairan kepada Ustaz yang menyampaikan kajian pada subuh ini. Satu pertanyaan dari anak Ustaz, problematika umat Islam tentang salah satu tadi yang mau saya sampaikan itu terkait terkadang kita mempunyai tetangga yang ekonominya bisa dibilang menengah ke bawah atau yang miskin Ustaz. Nah itu apakah menjadi tanggung jawab kita ataukah menjadi tanggung jawab berjamaah bersama ataukah menjadi hanya tanggung jawab pemerintah saja Ustaz? Mungkin itu Ustaz. Ya, baik. Jawabannya ya, ketika ada yang kesulitan ya, yang pertama ya tiga-tiganya. Tanggung jawab kita sebagai tetangga, tanggung jawab kita sebagai jamaah masyarakat, tanggung jawab sebagai negara. Tapi yang paling tinggi di situ adalah tanggung jawab kepada negara. Karena negara juga harus memperhatikan ya bagaimana kondisi masyarakatnya. Maka negara kan punya wakil juga dia kan. Ada wakil, inilah yang melaporkan kepada negara. Itu tanggung jawab utama karena akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kita sebagai seorang tetangga ya tentu kita juga ya secara saudara kan, innal mu'minina ikhwah ya, bahwa itu bersaudara, maka kita juga punya ya kewajiban untuk menolongnya semampu kita. Semampu kita. Kalau kita tidak mampu apa yang masalahnya itu, maka apa yang bisa kita lakukan? Kemudian juga jamaah ini tentu kelompok misalnya kan, maka ini juga punya ya kewajiban karena kita ini ibaratnya adalah satu masyarakat yang memiliki pemikiran yang sama, perasaan yang sama, maka apa yang dirasakan kita rasakan. Itulah Islam itu diikat oleh akidah. Jadi bukan kita diikat oleh karena kepentingan, tapi hari ini ikatan ini runtuh dia. Dia hanya mau bantu yang satu kampung dengan dia, yang satu pengajian dengan dia, yang satu kerjaan dengan dia. Harusnya ikatan akidah. Inilah yang dulu terjadi di Madinah, dipersaudarakan Ansor dengan Muhajirin. Padahal ini beda suku, satu di Mekah, satu di Madinah. Beda suku, Quraisy, suku Aus, suku Hasyrat, 3 suku, tapi dipersaudarakan menjadi satu ikatan. Ikatan apa namanya? Ikatan akidah Islamiyah. Sehingga di masa itu ketika Muhajirin ini, Ansor ini, orang-orang Madinah ini punya kebun 2, satu dikasih kepada orang Muhajirin. Dia punya istri 2, diserahkan juga. Saya bukan apa? Dia punya istri 3 atau 4, dikasih milih. Kamu milih yang mana? Saya akan ceraikan, kamu nikahi. Itu terjadi itu. Bahkan pengusaha terkaya di dunia itu siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, dia dipersaudarakan dengan pengusaha di Ansor. Maka dikatakan oleh pengusaha Ansor ini, saya punya toko ini, kamu pilih yang mana? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya tidak butuh hartamu, tunjukkan sama saya di mana pasar. Itu kan sering itu bahasa itu kan, dipersaudarakan. Nah, maka inilah pentingnya kita ini, karena kita satu akidah, harusnya ditolong semampu kita, dimampu kita. Kalau kita nggak mampu, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin melapornya ke RT. Ini Pak RT ada yang kurang, yang apa sana? RT nggak sanggup, lapor ke RW. RW nggak sanggup, lapor ke kepala desa. Tapi terkadang disinilah terlihat apakah amanah atau tidak begitu. Nggak ada perubahan juga, apa kira bisa kita lakukan lagi? Maka harusnya kondisi hari ini kita harus saling tolong menolong.
tolong menolong dalam kebaikan. Demikian wallahu bisawab. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.